Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Izinkan saya di sini untuk menampilkan sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja kita ke dalam pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya yaitu Siti Halimatus Syadia. Saya dari kelas Regular Plus, kelas Weekend dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502299. Di sini saya menampilkan video oleh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ifah Masrifah MM. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen yang tentunya sistem ini merupakan sekumpulan unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang diketahui, sistem informasi manajemen merupakan sebuah perangkat yang memberikan dukungan untuk tugas tertentu. Sistem ini mampu memberikan banyak hal bagi pengguna, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga memiliki andil besar di sektor lain. Hal tersebut membuat sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan. Contoh dari sistem informasi manajemen adalah kayak database, terus sistem informasi-informasi sebuah perusahaan yang membutuhkan kayak file-file yang dimana sistem itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Makanya kenapa ada namanya sistem informasi manajemen. Karena untuk melingkupi dari manajemen itu sendiri. Nah, di sini ada konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Konsep dasar yang pertama yaitu adalah manusia. Kenapa sih manusia? Manusia adalah aspek yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen. Perancangan, pengolahan, hingga pengembangan sistem tersebut sangat bergantung pada manusia. Inilah yang nantinya membuat sistemnya dapat digunakan demi mempermudah pekerjaan. Kenapa di sini menjadi manusia? Bahkan karena kalau misalkan adanya sistem tapi tidak ada manusia, berarti tidak ada yang akan menjalankan sistem tersebut. Makanya kenapa manusia dengan sistem itu saling berkaitan. Di mana sistem sangat dibutuhkan manusia dan sistem dibutuhkan manusia untuk menjalankan sistem tersebut yang nantinya berguna bagi perusahaan tersebut. Seperti perancangan, yang merancang sistem, yang merancang misalkan sebuah database, pasti itu seorang manusia kan? Nah, sedangkan manusia itu perlu menuangkan ide-ide dia, ide-ide mereka ke dalam sebuah sistem yang tentunya nanti diolah hingga dikembangkan yang nantinya sangat berguna untuk sebuah perusahaan ataupun manajemen dari perusahaan tersebut. Konsep dasar yang kedua adalah informasi. Kenapa di sini informasi? Sistem informasi manajemen diciptakan untuk memberikan informasi secara akurat kepada operator. Informasi tersebut diperlukan dan dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah memberikan alternatif keputusan. Nah, tentunya ketika terjadi kesalahan ataupun terjadi masalah dalam sebuah sistem, penting adanya informasi. Misalkan, sistem ini sedang trouble, tidak bisa digunakan. Kalau misalkan tidak ada informasi, mungkin bisa saja sebuah perusahaan mengumpulkan data file tersebut di dalam sistem tersebut. Akhirnya data-data tersebut hilang karena sistem itu sebenarnya sedang trouble. Tapi, karena dia tidak tahu kalau itu sedang trouble, akhirnya bagaimana siapa yang disalahkan? Karena kurangnya adanya informasi. Makanya kenapa penting sekali adanya informasi? Karena untuk memberikan informasi ketika adanya trouble ataupun adanya masalah dalam sistem tersebut. Sehingga mengurangi terjadinya kesalahan dalam sistem tersebut. Konsep dasar yang ketiga yaitu sistem. Seperti yang sudah Anda ketahui, sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang besar yang terhubung dengan subsistem lainnya. Perangkat inilah yang menyimpan dan menjadikan database berkaitan dengan kinerja perusahaan. Nah, di sini adalah sistem. Contoh dari sistem itu seperti misalkan sistem kasir, seperti Pawon, Quinos, ataupun Majo, ataupun dan lain sebagainya. Di situ mereka melingkupi sistem karena untuk mempermudah mereka untuk menghitung keuangan ataupun penjualan dari sebuah restoran, misalkan contohnya, ataupun sebuah outlet-outlet yang menjual suatu produk. Makanya kenapa adanya sebuah sistem kasir namanya. Nah, sistem di sini juga melingkupi sebenarnya banyak sekali sistem-sistem. Kayak misalkan sistem
accurate, ataupun untuk finance, ataupun accounting, ataupun yang lain sebagainya, ataupun sebuah perusahaan membuat sistem khusus yang dimana data-data perusahaan tersebut dituangkan ataupun mengumpulkan data tersebut di dalam sistem tersebut yang dimana telah dibuat khusus untuk mengumpulkan data-data dari perusahaan tersebut. Makanya ada beberapa perusahaan mempunyai sistem khusus tersendiri di mana mereka mengumpulkan data-data perusahaan tersebut dalam satu tempat. Dan ada juga yang mereka mungkin masih terpecah. Itu balik lagi ke dalam SOP-nya dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah organisasi manajemen. Setiap perusahaan atau organisasi bisnis selalu dijalankan oleh organisasi manajemen. Sistem informasi manajemen juga tidak dapat berjalan ketika hubungan internal organisasi manajemen tidak berjalan dengan baik. Tentunya dalam sebuah perusahaan, mereka mempunyai organisasi. Organisasi internal yang artinya di dalam perusahaan tersebut, mereka punya organisasi, yang dimana organisasi tersebut menjalankan sebuah manajemen dalam perusahaan tersebut. Manajemen yang menjalankan sistem. Tanpa adanya organisasi, tanpa adanya yang menaungi sistem tersebut, maka perusahaan tersebut mungkin tidak akan berjalan sistemnya. Misalkan, ada orang yang khusus atau ada tim khusus yang menangani masalah sistem yang trouble, membuat sistem baru, ataupun memperbaiki sistem lama, atau memberikan perkembangan bagi sistem yang baru untuk perusahaan tersebut. Kalau misalnya tidak ada tim, siapa yang akan menjalankan ataupun siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Makanya mengapa dalam sebuah perusahaan mereka punya tim khusus, di mana tim itu berguna ataupun berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam sebuah sistem yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Misalkan ketika ada masalah, saya menghubungi sebuah perusahaan, pasti saya akan bertemu ataupun menghubungi langsung dari customer service dari perusahaan tersebut. Saya bilang, permisi Pak, selamat siang, permisi itu terjadi masalah ya dalam sistem A, sistem B gitu. Pasti yang akan menjawabnya adalah, oh iya, sistem ini sedang bermasalah, sistem ini sedang ada trouble, sistem ini sedang kami perbaiki, sistem ini sedang kami kembangkan. Kalau misalnya kalau misalnya dalam perusahaan tersebut tidak ada yang menaungi tersebut, maka siapa yang akan saya hubungi? Siapa yang saya tanya? Gak mungkin saya menanyakan sebuah masalah yang dimana masalah itu tidak diketahui oleh seseorang yang jelas-jelas itu bukan tugasnya. Artinya seperti itu. Konsep yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Konsep terakhir adalah pengambilan keputusan sebagai tujuan dari adanya sistem informasi manajemen. Pilihan keputusan akan tersedia dalam beberapa alternatif. Operator perlu memilih mana keputusan terbaik yang perlu dijalankan. Contohnya, misalnya ada sebuah sistem yang bermasalah. Seseorang operator, ketika sistem ini sering terjadi masalah, mereka berhak menutup akses dari sistem tersebut, ataupun mereka berhenti untuk menjalankan sistem tersebut. Dibanding sistem tersebut terus-terusan terjadi masalah, terus-terusan merugikan perusahaan, lebih baik mereka mengambil keputusan untuk memberhentikan sistem tersebut. Makanya kenapa di sini adalah pengambil keputusan di mana seorang operator harus bisa menindaklanjuti ataupun berlaku tegas terhadap sebuah sistem yang dimana ketika terjadi masalah itu sangat merugikan perusahaan. Dan di sini ada jenis laporan dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM memberikan beberapa jenis laporan untuk operator. Biasanya, data real time adalah laporan yang paling sering diberikan. Ini merupakan data dari waktu ke waktu yang secara otomatis masuk. Laporan lain yang juga sering diberikan adalah laporan terjadwal. Operator bisa melakukan pengaturan untuk membuat laporan berkala setiap beberapa waktu. Dengan begitu, akan terlihat data pada waktu yang telah dijadwalkan. Pada akhirnya, setiap aspek akan saling berhubungan dengan satu sama lain. Konsep dasar sekalipun tetap dipengaruhi oleh komponen lain, itulah yang membuat konsep dasar sistem informasi manajemen jadi lebih penting. Nah, makanya dalam sebuah perusahaan pasti mereka mempunyai sistem, di mana sistem tersebut dibutuhkan ketika suatu manajemen membutuhkan data tersebut secara tepat waktu. Kita punya nih datanya, misalnya contohnya, aplikasi Pawon. Kita butuh nih data penjualan di hari itu. Kalau misalnya kita tidak mempunyai sistem, bagaimana mungkin kita tahu omset hari itu ataupun detik itu, jam itu tanpa adanya sebuah sistem. Tidak mungkin kita meraba-raba tanpa adanya sebuah sistem. Makanya itu kenapa adanya suatu sistem dari sebuah perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi yang saya sampaikan bersumber dari Google. Di sini saya telah lampirkan sumbernya. Saya memohon maaf jika dalam penyampaian materi saya terdapat banyak sekali kekurangan karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.